Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai teori intertekstual. Teori interteks yaitu teori yang memandang bahwa sebuah teks yang ditulis kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis oleh orang sebelumnya. Menurut Nurgiantoro, tahun 1995, halaman 50, kajian interteks dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, teori interteks ini memandang bahwa sebuah teks atau sebuah karya itu tidak ada yang benar-benar mandiri. Teori interteks ini memandang bahwa tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Dalam artian, proses penciptaan teks selalu dapat dirunut hubungannya dengan teks-teks lain, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya yang ditelaah. Sebuah karya tidak dapat dilepaskan dengan teks-teks lain yang telah ada, sehingga dalam upaya memahami sebuah karya sastra, kita juga harus mengenal dan memahami karya atau teks-teks lain yang terkait. Misalnya, sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Nah, sedikit banyaknya pasti ada perubahan dari transformasi novel ini menjadi sebuah film. Entah itu tokohnya, entah itu latarnya, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahwa karya sastra itu tidak ada yang benar-benar mandiri. Oke teman-teman semuanya, untuk lebih memahami teori intertekstual ini, kita akan mencoba membedah suatu novel dengan judul Layangan Putus yang ditransformasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama, yaitu Layangan Putus. Baik, sekarang kita akan menelaah sebuah novel yang diangkat menjadi sebuah film dengan judul Layangan Putus ini, dan kita akan mencari perbedaan dari novel dan juga di filmnya. Pertama, yaitu terdapat perbedaan dari nama karakter. Nah, pada novel Layangan Putus, pemeran utamanya bernama Eka. Sedangkan di filmnya, pemeran utama perempuan bernama Kinan. Dan suami Kinan atau suami Eka di dalam novel bernama Arif, sedangkan di dalam filmnya bernama Aris. Perbedaan berikutnya yaitu perbedaan sudut pandang cerita. Pada novel, penulis hanya mengulas perjalanan hidup seorang Kinan atau Eka, yang mana di dalam novel tersebut diceritakan sosok bernama Eka atau Kinan, yakni seorang istri yang bertubi-tubi mengalami kepahitan dalam hidupnya. Sedangkan di dalam film Layangan Putus, ada banyak kisah lain yang diceritakan di sana. Dalam serialnya, melibatkan banyak pihak pendukung seperti tokoh Andre, Lola, Dita sebagai sahabat Kinan, hingga Miranda sebagai rekan kerja Aris yang bersahabat baik dengannya. Ketiga, perbedaan jumlah anak pemeran utama. Pada novel, jumlah anak Eka atau Kinan ada 5 orang, dan anak kelimanya meninggal pada saat masih bayi. Sedangkan di dalam film, anak pemeran utamanya hanyalah 1 orang perempuan, yaitu yang bernama Raya. Berikutnya, perbedaan pekerjaan atau profesi para tokoh.
Tokoh Kinan atau Eka di novel memiliki profesi sebagai dokter hewan, sedangkan di film, Kinan atau Eka diceritakan berprofesi sebagai dokter umum. Selanjutnya ada Lydia, yaitu selaku selingkuhannya suami Kinan atau Eka, di mana di dalam novel dia berprofesi hanya sebagai seorang selebgram, sedangkan di film dia adalah seorang guru dan juga psikolog anak. Selanjutnya, perbedaan kondisi Kinan atau Eka di dalam novel dan juga di dalam film. Di dalam novel, penulis tidak menceritakan bahwa pemeran Eka atau Kinan ini dalam keadaan hamil. Tetapi memang pemeran Eka atau Kinan ini sedang dalam keadaan banyak tanggungan karena harus mengurus keempat orang anaknya yang masih kecil. Sedangkan di dalam film, kondisi Kinan ketika mengetahui suaminya selingkuh diperlihatkan sedang hamil besar anak keduanya. Kinan dan Aris suaminya juga mempunyai anak yang masih kecil. Tak hanya itu, konflik perselingkuhan suami Kinan ini menjadi salah satu penyebab Kinan kehilangan anak keduanya, yang bahkan belum sempat lahir ke dunia. Selanjutnya terdapat perbedaan dalam reaksi Kinan atau Eka tentang Kapadokia. Di dalam novel, sosok Kinan ataupun Eka memang ingin pergi ke Kapadokia, Turki bersama suaminya, yang mana Kapadokia ini adalah impian Kinan atau Eka yang tak sempat disinggahi saat berkunjung ke Turki, ketika dahulu mereka pernah pergi umroh bersama. Di dalam novel juga ditulis bahwa Kinan atau Eka hanya berbicara pada hati dan pikirannya sendiri. Sedangkan di dalam film, puncak konflik terbongkarnya perselingkuhan suaminya dan juga Lydia adalah ketika Aris pulang sejak 3 hari setelah kepergiannya tanpa pamit kepada Kinan ataupun Eka. Dan ternyata suaminya menghilang itu karena pergi ke Kapadokia bersama selingkuhannya. Di sini Kinan atau Eka marah besar karena ketidakterimaannya bahwa suaminya meninggalkannya pergi berlibur ke Kapadokia bersama selingkuhannya. Padahal impian berlibur ke Kapadokia adalah impiannya sejak dahulu. Dan kemarahan Kinan atau Eka tentang Kapadokia ini menjadi pertengkaran hebat antara suaminya dan juga Kinan atau Eka, yang menyebabkan Kinan kemudian kehilangan bayinya. Perbedaan selanjutnya terletak pada status Aris dan Lydia. Di dalam novel, Kinan berkisah atau penulis menceritakan bahwa suaminya telah menikah siri dengan Lydia tanpa sepengetahuannya. Yang terungkap dalam 12 hari suaminya menghilang itu dalam rangka pergi honeymoon bersama Lydia ke Kapadokia. Sedangkan di dalam film, status suami Kinan dan juga Lydia belumlah menikah. Bahkan mereka belum menikah sampai film ini tamat. Di dalam film ini, sosok Lydia masih sibuk untuk meminta restu kepada Kinan agar Kinan setuju untuk merelakan suaminya menikah kembali dengan Lydia. Oke teman-teman, itulah beberapa perbedaan yang terdapat di dalam novel dan film Layangan Putus. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya.